Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik Ibu. Oke, kembali lagi ya pada mata kuliah Puldat dan aplikasi JIS atau SIK ya. Nah, sebelum masuk seperti biasa, ada yang mau menjawab tugas sebelumnya? Siapa yang bisa presentasi tugas yang minggu lalu? Yang titik ya, titik atau visualisasi titik. Oke, ada yang ready? Saya boleh Ibu. Oke, ini Rizky Amalia ya. Ya Ya, udah, Bu. silakan Rizky dipresentasikan tugas minggu lalu ya. Silakan. Baik, Ini izin Ibu, share screen ya Bu. ya, Ibu udah aktifkan kayaknya. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah, silakan. Oke, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan, yaitu mengenai visualisasi data dengan menggunakan visualisasi titik atau dot. Di sini saya menggunakan peta Jakarta Pusat dengan sebaran per kecamatan. Sebelumnya untuk data peta Jakarta Pusat ini udah saya joinkan dengan angka kasus-kasus yang sudah diberikan, termasuk TB dan lain-lain. Langkah pertama adalah aktifkan dulu peta Jakarta Pusatnya. Setelah itu pada menu toolbar ada pilihan vektor, lalu kita pilih research tools. Selanjutnya kita pilih yang random points inside polygons. Setelah itu untuk di field-nya kita pilih yang di sini kita mau visualisasi data kasus TB, sebenarnya. Lalu langsung kita run. Nah, di sini tidak terlihat titiknya karena warnanya masih sama. Ini bisa kita edit di properties untuk mengubah warnanya. Coba open attributable dulu. Udah masuk belum ininya? Datanya. Untuk di atributnya sih sudah Ibu. Oh, belum. Udah ada? Udah ada Ibu. Oh, oke. Coba di ini lagi, diulangi lagi langkahnya. Baik Ibu. Di vector, terus research tools, random point inside polygon.
Part-nya yang kasus TB anak. Oke. Tidak terlihat ya Bu ya? Coba diklik ini petanya, jangan dicentang, hilang ya, berarti memang tidak masuk ya. Tadi itu yang dipilih field ya, atau coba ulang lagi sebentar. Oke, baik Ibu. Untuk yang lain bisa dibantu juga ya, ini temannya. Polygon. Variabel atau yang mana? DBD 2017 ya tadi. Tadi saya coba kasus TB Ibu. Atau mau coba variabel lain? Saya coba yang DBD ya Bu, 2017. Terus ini sebentar. Ini random point-nya itu ini udah di save. Titik 3-nya itu coba diklik, ada ini enggak? Ini ya Bu ya. Diketik aja namanya. Langsung run Ibu. Coba. Oh, baru terlihat Ibu. Oh ya. ya. Perlu di. Oke, siapa ini? Rizky Amelia. Tadi berarti kurang ini ya, langkah yang save as-nya ya. Iya Bu, ketinggalan langkah itu. Oke, terima kasih ya Rizky, silakan ditutup. Ya Ibu. Baik, Ananda semuanya, itu review tugas ya. Semoga teman-teman bisa membuat tugas visualisasi titik ya tadi yang sudah dipresentasikan oleh Rizky. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Ibu izin share dulu ya. Hari ini itu kita akan belajar tentang visualisasi titik sentroid ya. Ini pertemuan yang 12. Oke, PPT Ibu sudah kelihatan? Sudah terlihat Ibu. Sudah ya. Ini sudah share screen ya. Oke, Ananda semuanya, hari ini pembelajaran tentang sesi 12 ya, visualisasi titik sentroid. Nah, apa sih capaian yang akan teman-teman capai pada mata kuliah ini? Seperti RPS ya, yang sudah Ibu share pada OLU, Online Learning UHAMKA kita. Capaian mata kuliah kita itu adalah mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip dasar dalam biostatistik sebagai metode dan alat. Jadi memang di sini ditekankan adalah metode dan alat. Di alat yang kita gunakan adalah sebuah aplikasi ya di sini, yaitu aplikasi Quantum GIS. Nah, pada pertemuan ini, inilah yang nanti akan kita lakukan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah salah satu contoh bentuk visualisasi titik sentroid. Ibu ambil yaitu COVID-19. Ini nanti akan kita lakukan bagaimana sih cara melakukan visualisasi titik sentroid. Nah, bagaimana dengan capaian pada sesi ini? Yang pertama itu, teman-teman diminta untuk bisa menjelaskan klasifikasi visualisasi titik sentroid. Jadi nanti ini bentuknya adalah teman-teman membuat ringkasan ya, atau nanti menjelaskan dengan cara presentasi seperti tadi. Itu nanti di minggu depan ya.
Selanjutnya adalah lakukan praktik klasifikasi. Jadi ini juga sama seperti minggu sebelumnya, di mana teman-teman akan melakukan klasifikasi praktek. Kali ini adalah titik centroid. Nah, untuk kasus COVID, ini harus diperhatikan, kita harus mendapatkan kasus COVID terlebih dahulu. Dapatnya dari mana? Ini teman-teman bisa lihat ya, atau bisa akses di website ini, yaitu https://covid19.go.id. Nanti ini sudah ada ya di modul ataupun video pembelajaran yang sudah Ibu share di minggu lalu di online learning UHAMKA. Nanti silakan teman-teman ulang lagi videonya. Nah, ini contoh ya, gambaran titik centroid yang saat ini ya masih tertinggi itu adalah di DKI Jakarta. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja ya. Jadi teman-teman, modul sudah ada ya, ini sudah ada di online learning UHAMKA. Terus video pembelajaran juga sudah Ibu masukkan linknya di online learning UHAMKA. Nanti teman-teman bisa sudah mengakses ya minggu lalu, sehingga nanti bisa mempraktekkan saat tugas hari ini. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Insya Allah ini Ibu akan pertegas lagi ya. Nanti teman-teman bisa lihat di video pembelajaran untuk langkah lebih detailnya. Nah, Ibu akan share dulu ini aplikasi ya, aplikasi QGIS kita. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita siapkan itu teman-teman akan mendownload atau mencari data COVID-19. Nah, ini Ibu sudah download, ini kebetulan data lama ya, data COVID tahun 2020. Kalau nanti teman-teman untuk tugas, mohon diperhatikan, ini adalah data yang saat sekarang ini saja. Jadi, menggunakan data terbaru. Oke, kita akan open dulu ya, ini petanya ya. Sebentar, Ibu akan cari dulu. Emang agak jauh ya ini. Bekerti. Nah, video pembelajaran ataupun modul itu sudah teman-teman baca ya, nanti bisa dijadikan panduan untuk membuat tugas hari ini. Oke, Ibu sudah dapat nih ya data COVID-nya. Kita masukkan ke layar kita. Ini seperti tugas minggu lalu atau sebelumnya sudah teman-teman praktekkan ya. Oke, kita tarik lagi ya. Mohon maaf, ini memang responding ya. Jadi nanti teman-teman untuk videonya silahkan diputar pelan-pelan ya. Oke, peta Ibu sudah kelihatan ya? Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Ya, nih kita pastikan dulu data COVID-nya apakah sudah masuk. Ibu akan open attribute table dulu. Ternyata sudah ya, jadi tidak perlu join. Ini salah ya, Ibu lihat dulu peta. Nah, ini belum ya. Jadi teman-teman, ini karena belum join, berarti kita akan melakukan langkah sebelumnya. Itu kayaknya di sesi 10 ya. Nanti teman-teman silakan lihat modulnya ya, yaitu langkah join data. Nah, ini Ibu cepat saja karena sudah kita lalui. Ibu akan melakukan langkah join terlebih dahulu. Oke, ini jangan lupa ya, kode, nama yang samanya adalah kode ya, tetap. Ini diikuti saja di pembelajaran sebelumnya ya. Ini nggak kelihatan nih. Oke.
Oke, semoga sudah. Kita cek lagi. Sudah ya, sudah masuk ini ya data COVID-nya. Kita langsung ke langkah hari ini. Di teman-teman, langkahnya yang mana? Masih di menu vektor ya. Teman-teman bisa klik Geometry Tools, lalu yang dipilih adalah Centroid. Ini sudah ada di video ya, Ibu hanya mempertegas saja. Jadi nanti teman-teman bisa pelan-pelan melakukan langkahnya melihat video. Ini kita simpan dulu namanya. Oke ya, masih menunggu proses nih. Nah, setelah ini siap-siap ya presentasi untuk titik sentroid. Soalnya kan minggu kemarin sudah Ibu berikan ya videonya. Titik sentroid. Save. Oke, kita coba run ya. Nah, keluar lagi dia. Oke, kita ulangi ya. Oh, sudah ada. Oke ya, tadi sudah ada. Ini apa namanya? Tadi sudah kelihatan ya. Nah, yang perlu teman-teman tahu lagi, titik sentroid ini kalau awalnya memang sama ya ukurannya, namun kita akan lakukan klasifikasi menurut titik sentroid ya, berdasarkan graduate. Kita coba, ini ada juga di langkah yang sebelumnya ya. Langsung saja kita rubah simbologinya. Ini jangan lupa yang dipilih adalah graduate ya, teman-teman. Terus ini dipastikan value-nya itu adalah COVID. Jadi COVID yang akan menjadi penentu pengelompokan. Terus metodenya adalah size. Ini dibiarkan saja. Terus ini untuk klasifikasinya juga dibebaskan ya. Jadi ini akan tergantung nanti kalau teman-teman memiliki referensi, berarti klasifikasinya akan disesuaikan dengan referensi. Namun pada pembelajaran kita ini Ibu batasi cukup 8 ya, 8 kelas, lalu oke saja. Oke, sudah muncul ya, inilah hasil visualisasi titik sentroid yang akan teman-teman lakukan hari ini. Oke, bagaimana dengan tugas hari ini? Silakan ya, jadi setiap minggu kita ada tugas, jadi teman-teman di sini tugasnya adalah, Ibu share lagi ini ya, PPT-nya. Untuk tugas hari ini, yaitu visualisasi titik sentroid Indonesia. Ya, untuk hari ini Indonesia atau peta masing-masing, itu menggunakan data COVID atau data BCG dan data DBD. Nah, untuk tugas di rumah, teman-teman juga masih ya membuat tugas tentang klasifikasi titik sentroid data COVID-19, BCG dan DBD menggunakan peta Indonesia dan peta masing-masing mahasiswa. Ini akan diupload ya nanti di Aulunya oleh Nadiem Hamka. Yang kedua adalah tugas meringkas pembelajaran. Oke, itu saja penjelasan Ibu. Nah, bagaimana yang sudah melihat video? Ada yang mau tampil hari ini tentang titik sentroid? Siapa yang bisa? Saya boleh, Bu. Oke, silakan ya, Agung. Saya izin share screen ya, Bu ya. Oke. Untuk teman-teman yang lain juga kalau ada yang mau ditanyakan silakan saja ya. Ini sambil kita Sudah terlihat, Bu? Sudah, silakan.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini peta Indonesia. Jadi tadi kan Ibu pakai COVID-19 juga, saya juga pakai COVID-19. Cuman namanya atribut provinsi. Saya apa namanya namain filenya. Ini kebetulan udah saya masukin. Untuk mengecek lagi kembali apakah sudah dijoinkan kepada apa atribut table-nya, dilihat lagi. Ini sudah join apa namanya data COVID-nya ya. Oke. Coba taruh. Berarti karena sudah join, bisa langsung di vector, terus di centroids, ininya Prof. Habis itu langsung, ini kalau belum di save, mungkin bisa di save to file dulu ya Bu ya. Centroid. Oke. Langsung di run. Close, udah. Setelah itu langsung, karena memang tadi awalnya mungkin sama, bisa diubah di graduate. Dengan apa namanya menekan simbologi, terus pilih ini di graduated, ini dipilih yang COVID-19 ini. Terus ini bisa berdasarkan size juga. Ya, mati. Sebentar Bu, maaf. Layar laptop saya mati Bu. Ya Allah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba tekan ESC. Mati lampu atau bagaimana? Cek. Udah bisa belum Bu ya? Kelihatan sih, masih kelihatan. Oh iya, iya layar laptop saya yang tiba-tiba mati soalnya Bu. Sudah hidup belum? Ini saya coba gerak-gerakan, jalan nggak ya Bu ya? Jalan sih. Kalau di sana masih gelap. Iya Bu, ngeblank gitu Bu. Oh ya udah. Gimana ya? Bisa di stop screen, stop ininya? Nggak bisa juga ya? Mungkin di kick dulu Bu, di apa namanya, Oke, nggak dikeluarkan dulu. apa-apa. Agung silakan keluar dulu ya, nanti masuk lagi. Minta tolong dikeluarin Bu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya ya, sebentar Iya, ya. aduh maaf ya Bu, ngeblank bener Bu. Iya nggak apa-apa, ini emang berat sih aplikasi kalau sambil online begini ya. Ibu kalau remove ini nanti bisa masuk lagi nggak sih? Nanti kabarin aja ya, Agung. Baik Bu. Oke, ada lagi yang bisa submit. Ada lagi yang bisa ini presentasi menggantikan Agung tadi? Saya boleh, Bu. Oh iya, silakan Rizky. Tapi mohon maaf sebelumnya, Bu, saya pakai peta daerah saya, nggak pakai peta Indonesia, nggak apa-apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau untuk tugas nanti disesuaikan ya. Silakan. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, silakan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah join dulu data COVID, atau kita bisa masukkan secara manual di atribut tabelnya peta wilayah yang mau kita visualisasikan. Di sini sudah saya masukkan secara manual karena juga cuma 8 wilayah. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita pilih di menu toolbar-nya ada vektor, geometry tools, dan yang centroid. Selanjutnya kita save dulu untuk filenya. Oke, setelah di save, kita run.
Ini sepertinya tertumpuk dengan labels-nya. Kita matikan dulu aja labelsnya mungkin. Nah, setelah ini titiknya sudah terlihat, tapi masih dalam ukuran yang sama. Untuk memvisualisasikannya, kita bisa atur di properties. Lalu di simbologinya kita pilih yang graduated. Dan di method kita pilih yang dengan size. Di value-nya kita pilih untuk yang COVID 2020. Nah, itu untuk klasifikasinya mungkin bisa 5, karena mungkin daerahnya saya juga ambilnya kecil ya Bu ya, jadi mungkin klasifikasinya dipersempit aja. Setelah itu kita bisa atur warna dan segala macam. Setelah itu kita pilih OK. Nah, di sini udah terlihat gradiasi perbedaan ukuran titiknya sesuai dengan jumlah kasus COVID di masing-masing wilayah. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya Rizky. Ya, Ibu. Ya, benar ya tadi yang dipraktekkan oleh Rizky Amalia. Jadi Ibu tekankan lagi tugas hari ini itu adalah teman-teman melakukan visualisasi. Jadi ada 2 peta yang akan dilakukan, peta Indonesia dan peta masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat modul kita ya. Modulnya sudah di-share di Aulu ya. Nanti silakan lihat, modulnya baru jadi nih kemarin. Ya, silakan dilihat. Terus ada juga praktek ya, atau langkah-langkah praktek, dan di sini juga ada langkah-langkah tugas. Jadi nanti teman-teman silakan akses Aulunya ya. Nah, sampai di sini sebelum teman-teman mengerjakan tugas, ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil berjalannya waktu saja ya, teman-teman. Jadi silahkan sekarang mengerjakan tugas masing-masing, dan nanti minggu depan akan dipresentasikan ya di depan kelas. Itu saja dari Ibu. Ada lagi atau cukup? Sudah paham ya tugasnya? Insya Allah paham, Ibu. Oke, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi ya di minggu depan ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Bu. Ya.